Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-458. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-458 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada Zinc, Wood, CTRA, PTSN, Energi, dan saham PTPP. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka terlebih dahulu kita akan mengulas pergerakan dari IHSG atau indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini tutup minus 0,77% di level 6868. Sempat tadi pagi sampai di level 6973 di level high-nya, namun sayang sekali setelah itu dia kemudian koreksi cukup tajam dari titik tertingginya 6973 sampai di level 6861 dan kemudian akhirnya bisa closing di 6868. Total turnover hari ini masih cukup besar, 18,5 triliun dengan 162 saham yang bergerak naik, 389 saham yang bergerak turun, dan ada 129 saham yang bergerak stagnan. Kemudian kalau kita perhatikan net foreign masih masuk 469 miliar walaupun tidak sebesar kemarin, namun ini juga masih inflow-nya masih cukup kerasa, 469 miliar kurang lebih setengah triliun, dan itu cukup besar menurut saya pribadi dengan dipimpin oleh Telkom, MDKA, ASI, UNTR, BBNI, dan ada KLBF juga di sana. Oke, kita masuk ke saham pertama yang akan kita review di part 458 kali ini adalah saham Zinc, yaitu saham dari PT Kapuas Primakol Tbk, di mana saham Zinc akhirnya naik 1,08% di harga 93 setelah koreksi yang cukup dalam dari saham Zinc itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli saham Zinc tentu ini menarik sekali karena pertama, saham Zinc setelah mengalami koreksi sekarang dia sedang konsolidasi baru 2 hari, dia sideways, dan hari ini dia berhasil tepat closing di 93, tepat closing di PBL-nya. Ini kalau bisa naik, bisa breakout lagi di atas 93, tentu potensi upside-nya terbuka sangat lebar, bahkan sampai ke 111. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, belilah ketika dia berada di atas 93, batasi cut loss di bawah 90 dengan target ke 100 sampai dengan 111. Sekali lagi, hanya beli kalau memang dia masih berada di atas 93 dengan target kenaikan ke 100 sampai dengan 111. Kemudian prepare SL-nya di bawah 90. Dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum terlihat menarik, namun secara structure untuk Zinc sudah terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham Wood, di mana saham milik Integra Indokabinat Tbk ini ditutup stagnan di harga 720 setelah mengalami koreksi. Kemudian dia akhirnya mulai hari ini dia sempat ke 705, namun akhirnya bisa bertahan di 720. Ada membentuk di situ doji candle, di mana level PBL-nya di 725, tentu ini masih jelek, masih belum menarik kalau dia berada di bawah 725. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli tentu buy on breakout bisa menjadi opsi terbaik dari saham Wood. Jadi ketika melihat Wood bisa breakout, bisa melewati 725, maka tentu silakan buy on breakout dengan target ke 795 sampai dengan 885. Prepare cut loss di 705, 710, boleh teman-teman sesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing. Tapi kalau memang dia masih belum bisa naik, masih belum bisa breakout dari 725, lebih baik teman-teman skip dulu saham ini. Sambil nanti kita menunggu ada adjustment PBL baru, mungkin kita bisa entry. Tapi kalau dia bisa breakout, tentu teman-teman langsung prepare untuk buy, dengan catatan adalah langsung juga prepare untuk SL-nya. Batasi loss-nya ya. Jadi jangan sampai asal beli tapi lupa untuk pasang stop loss. Dari sisi broker summary, secara volume ini jelek ya, secara volume masih jelek, namun secara structure sudah mulai terlihat menarik untuk saham Wood. Selanjutnya kita ada saham Ciputra Development, di mana saham Ciputra ditutup stagnan di 910 setelah turun juga. Ciputra kemudian mulai mengalami konsolidasi di level 900. Dia kemudian tertahan di sana. Apakah ini bisa menjadi sinyal untuk dia bisa segera rebound kembali? Tidak ada yang tahu, tapi memang di kondisi atau di harga saat ini tentu CTRA masih belum terlihat menarik. Yang mana karena dia masih berada di bawah PBL. PBL-nya di 935, sedangkan dia closingnya di 910. Tentu
Opsi terbaik kita adalah menunggu sampai dia breakout dulu dari 935, tentu baru kita beli. Jadi kalau selama dia masih belum breakout, ya lebih baik kita wait and see. Kemudian kalau dia bisa breakout dari 935, silakan pertimbangkan entry buy 935, 940 dengan target kenaikan ke 1020 sampai dengan 1035 dengan prepare SL di 920, 925. Sekali lagi, kalau dia masih belum bisa naik, lebih baik kita skip dulu saham CTRA. Kemudian dari sisi broker summary secara volume dan secara structure, untuk CTRA masih belum terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham PTSN, di mana saham SAT Nusa Persada Tbk ini ditutup stagnan di harga 220. Saham PTSN sendiri ya bergerak cukup tidak terlalu lebar ya, jadi 218, 222, 220 gitu aja terus. Namun ini setelah dia mulai jatuh dari titik tertingginya di 272, kemudian setelah itu dia mulai koreksi ya di level 218 terendah. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu PTSN ini memiliki resist PBL di 226. Sekali lagi, karena ini masih berada di bawah PBL, kita tidak mungkin entry, kita lebih baik wait and see dulu. Kita melihat, memastikan betul kalau memang bisa breakout dari 226, kita boleh prepare untuk entry buy. Sekali lagi, kalau breakout dari 226, kita boleh entry buy di saham PTSN. Tapi kalau belum breakout, kalau tidak mampu melewati 226, ya lebih baik kita wait and see. Kalau misalkan bisa breakout, apa skenario kita ya? Kalau memang bisa breakout, ya silakan prepare SL di bawah 220. Kemudian target kenaikan ke 262 sampai dengan 272. Jadi potensi upside itu lebar sekali, risk rewardnya menarik. Kalau teman-teman beli di 226, kemudian cut loss di bawah 220, itu mungkin kurang lebih ada 6 sampai 10 poin. Tapi kalau upside-nya sampai di 262, itu kurang lebih ada 42 poin. Artinya sekitar 1/4 teman-teman punya risk reward, dan itu sudah cukup masuk akal atau cukup logis untuk kita berani entry, karena normalnya 1/2 pun kita sudah mau entry. Tapi kalau ini bisa tawarkan lebih dari itu, tentu kita boleh entry di saham PTSN. Sekali lagi, kalau memang bisa breakout dulu dari 226. Tapi kalau belum breakout, ya lebih baik kita wait and see. Tapi kalau ada yang tetap mau ambil, ya itu hak teman-teman ya. Semua orang punya hak masing-masing untuk membeli dan menjual. Dari sisi broker summary, karena ini volumenya masih terlalu kecil, tentu terlihat sekilas secara volume masih belum menarik. Tapi secara struktur ini sudah mulai terlihat menarik di saham PTSN. Selanjutnya ada request saham ENRG, di mana saham Energi Mega Persada Tbk ditutup naik 2,89% di harga 178. Energi berada di titik tertingginya dalam 40 hari terakhir, berada di daerah sana, yaitu di PBH 200, sekaligus 40 hari harga tertingginya. Dan ini tentu dia masih konsolidasi di sana, dan apakah ini bisa bertahan? Kalau bisa bertahan, tentu ada potensi kembali dia menguji 200 sebagai resist terkuat saat ini. Nah, kalau kita gambarkan di sini, tentu teman-teman bisa perhatikan kalau kita tarik Fibonacci, kita gambar pola patternnya, maka di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa dia harus melewati 178 dulu, dan ini harus wajib bisa dipertahankan sehingga 200 itu bisa kita capai. Dan waspada betul ketika dia koreksi di bawah 164, tentu potensi penurunannya terbuka lebar sampai 142, bahkan mungkin jauh lebih rendah dari itu. Jadi hati-hati kalau mau entry, maka sekarang di saat ini lebih bagus adalah kalau dia naik di atas 178, maka patokkan 178 itu sebagai support dengan target ke 200. Kemudian kalau 178 ternyata turun, ya cut loss di 174, 175 boleh lah. Tapi kalau 178 ini tidak mampu tembus, maka perhatikan betul apakah 171 bisa dipertahankan atau tidak di sini. Kalau bisa dipertahankan, tentu kita boleh coba masuk. Tapi kalau gagal bertahan, ya tentu last entry kita adalah di 164. Ini kalaupun juga gagal bertahan, ya sudah, kita harus ngalah untuk SL dan tunggu lagi di sekitaran 142 sampai dengan 140. Itu bisa kita pakai sebagai area buy kita. Jadi hati-hati, ini cukup menarik sebenarnya dari polanya, memang dari patternnya. Ini kalau bisa breakout, maka ada potensi kembali kenaikan yang tinggi. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa menebak hari esok. Tentu kita harus prepare segala kemungkinan yang terburuk sekalipun. Jadi ketika ternyata yang terburuk itu tidak datang, tentu kita sudah siap dengan yang senang-senangnya. Tapi ketika yang terburuk datang pun, kita juga sudah siap apa plan atau apa skenario yang harus kita lakukan di saham ini. Dari sisi broker summary,
Secara volume ya, secara volume ini menarik, secara structure pun masih terlihat menarik di saham energi. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-458 hari ini adalah saham PTPP atau PP Persero, di mana saham ini tutup minus 1,06% di harga 940. Di mana saham PTPP sendiri setelah rally cukup panjang dari 870 sampai 1075, kemudian koreksi dan naik kembali di 1075 namun tidak mampu tembus, dan akhirnya dia koreksi kembali dan sekarang dia masih berada di bawah PBL di 970. Tentu sekali lagi karena berada di bawah PBL, karena berada di bawah level yang kita anggap kuat dari The Golden Cross, maka tentu kita hanya akan membeli kalau dia bisa naik lagi di atas 970. Selama dia masih belum naik, lebih baik kita skip dulu sampai nanti ada adjustment level PBL baru, mungkin kita bisa entry. Jadi sekali lagi, buy on breakout PTPP di 970 dengan target ke 1065 sampai dengan 1075, batasi cut loss di 950. Dan teman-teman, kalau memang belum breakout, lebih baik kita wait and see. Jadi sekali lagi, masuklah ketika breakout. Kalau belum breakout, lebih baik kita wait and see, jangan dulu entry. Dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik ya. Secara volume belum menarik, namun secara structure ini terlihat mulai menarik di saham PTPP. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-458 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.